Bab 1198. Kakak sepupu, jangan mempermalukan diri lagi. Panji Xiao menatap warrior yang dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah mengatakan silakan datang. Warrior yang menyentuh hidungnya dan berkata, kalau begitu aku benar-benar menembak. Panji Xiao mengangkat 3 jari dan berkata, 3 gerakan. Biarkan kamu melakukan 3 gerakan, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa kota Bauhiniaku menindas yang kecil. Di kejauhan, mulut Zheno Dugu berkedut, dia menoleh, tidak tega melihat langsung. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan maju selangkah, meskipun hanya 1 langkah, wajah pria paruh-baya berjubah ungu di atas aula dan wanita cantik berbaju istana di belakangnya berubah secara dramatis. Melihat tembakan warrior yang, mulut Panji Xiao dipenuhi dengan sarkasme, sebuah jiwa pedang melonjak keluar dari tubuhnya, namun jiwa pedang miliknya langsung hancur. Panji Xiao tertegun sejenak, tetapi pada saat ini, warrior yang datang kepadanya dan meninju. Duar. Panji Xiao terbang terbalik, dan warrior yang tidak mengerahkan kekuatan apapun, jadi Panji Xiao berhenti setelah mundur beberapa puluh kaki. Kamu. Panji Xiao menatap warrior yang dengan heran dan berkata, bagaimana jiwa pedangku bisa menghilang? Warrior yang melirik Panji Xiao dan berkata, kamu kalah. Kalah. Panji Xiao tiba-tiba menghunus pedangnya dengan tangan kanannya, lalu melangkah dengan kaki kanannya dengan paksa, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang melesat keluar. Cahaya pedang itu sangat cepat, mengenai warrior yang dalam sekejap. Di aula, pria paruh-baya berjubah ungu tiba-tiba berdiri, dan ada sedikit kejutan di matanya, sementara wanita cantik dengan gaun istana di belakangnya sedikit mengernyit. Karena pedang Panji Xiao tersangkut di antara 2 jari warrior yang menggelengkan kepalanya dan mengerahkan sedikit kekuatan. Tring. Pedang panjang itu bergetar hebat, dan Panji Xiao langsung terguncang sejauh 100 meter, akhirnya berhenti ketika mengenai dinding. Panji Xiao melihat pedang di tangannya, lalu menatap warrior yang, dan bergumam, ini, bagaimana ini mungkin? Saat dia mengatakan itu, dia akan memulai lagi. Pada saat ini, Zheno Dugu tiba-tiba muncul di depannya dan berkata, kakak sepupu, jangan mempermalukan diri lagi. Namun, Panji Xiao mengabaikan Zheno Dugu, dan ketika dia bergerak, dia membawa cahaya pedang berbentuk busur dan menembak ke arah warrior yang di bawah berkah jiwa pedang alam ketiadaan. Cahaya pedang itu sangat ganas dan kecepatannya secepat kilat. Namun, sebelum mencapai warrior yang, cahaya pedang dan jiwa pedang ini langsung menghilang. Warrior yang mengambil langkah ke depan dan datang ke Panji Xiao dalam sekejap, lalu mengulurkan tangannya dan meraih tenggorokan Panji Xiao. Mata Panji Xiao penuh dengan kengerian, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Warrior yang memandang Panji Xiao sejenak, lalu melepaskan tangannya, mundur 2 langkah, dan berkata, meskipun itu adalah jiwa pedang alam ketiadaan, tetapi jiwa pedang sia-sia, keteguhan hati lebih buruk lagi, ulasan buruk untukmu. Setelah mengatakan itu, warrior yang menoleh untuk melihat pria paruh-baya berjubah ungu di aula, dan berkata, apakah kekuatanku diakui oleh penguasa kota Dugu sekarang? Pria paruh-baya berjubah ungu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, ini benar-benar pahlawan, aku, Wesley Dugu telah memperoleh banyak pengetahuan. Setelah berbicara, dia melirik Zheno Dugu di samping. Dengan Panji Xiao yang masih putus asa, dia berkata, kamu pergi dulu. Zheno Dugu sedikit ragu, pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba berkata, Zheno, bawa Panji untuk istirahat dulu.
Zeno Dugu tidak berani melawan kata-kata wanita cantik berbaju istana, segera mengangguk, lalu dia menatap warrior yang dan berkata, bagaimanapun, aku adalah orang Liga Pedang. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula dengan Panji Xiao di sampingnya. Pada saat ini, ada 3 orang di aula. Wesley Dugu berkata, Zeno arogan dan dia tidak pernah mengakui orang, tetapi dia mengakuimu sebagai bosnya. Sejujurnya, aku sangat ingin tahu tentangmu. Sebelum kamu datang, aku sudah meminta orang untuk memeriksamu. Aku percaya bahwa tidak hanya kota Bauhinia, tetapi semua pasukan di benua saat ini, termasuk organisasi kehancuran dunia, sedang menyelidikimu. Namun, kamu seperti melompat keluar dari batu. Kami tidak tahu apa-apa tentang identitas dan asalmu yang sebenarnya. Warrior yang berkata, aku rasa bukan itu intinya. Aku di sini hari ini karena ingin tahu apakah penguasa kota ingin menjadi teman Liga Pedangku atau musuh Liga Pedangku. Aku pribadi berharap penguasa kota bisa menjadi temanku di Liga Pedang. Wesley Dugu berkata, aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas bahwa saat ini, organisasi kehancuran dunia, Sekte Suantian, Sekte Changsui, dan kota lain telah bergabung. Bahkan, hanya satu organisasi kehancuran dunia, Liga Pedangmu tidak bisa menghadapinya. Kamu membuat kota Bauhiniaku bersekutu dengan Liga Pedangmu, jujur saja, kamu membuat kota Bauhiniaku untuk mencari kematian. Warrior yang menatap langsung ke arah Wesley Dugu dan berkata, kamu dan organisasi kehancuran dunia dan yang lainnya bergabung akan mati bersama dan bahkan mati lebih cepat. Kamu sangat percaya diri, kata Wesley Dugu. Warrior yang berkata, alasan mengapa aku datang adalah karena Zeno Dugu. Karena dia adalah anggota Liga Pedangku, jika Liga Pedang dan kota Bauhinia menjadi musuh, dia akan kesulitan. Tentu saja, aku juga berharap kota Bauhinia bisa berpihak pada Liga Pedangku. Namun, jika kamu harus memilih pihak organisasi kehancuran dunia, tidak apa-apa. Lagi pula, aku sudah memiliki banyak musuh sekarang, tidak masalah jika aku punya satu lagi. Kamu benar-benar percaya diri. Wesley Dugu menatap lurus ke arah warrior yang dan berkata, kamu memang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar. Namun, di dunia ini, tidak pendekar kaisar lemah seperti pendekar kaisar yang kamu bunuh, sama seperti tidak semua pendekar suci sekuat kamu. Apa kamu mengerti? Warrior yang mengangguk dan berkata, ada banyak master, aku selalu mengerti kebenaran ini. Sekarang, aku hanya ingin tahu arti penguasa kota. Jika penguasa kota memilih Liga Pedang dipilih, maka Liga Pedang dan kota Bauhinia adalah sekutu mulai sekarang. Jika penguasa kota memilih organisasi kehancuran dunia, mulai saat ini, kita adalah musuh. Aku sedikit tidak menyukaimu. Wesley Dugu menatap langsung ke arah warrior yang, kamu terlalu mendominasi. Aku hanya terus terang, tidak suka bertele-tele, kata warrior yang. Dengan Liga Pedang, aku tidak melihat ada harapan, kata Wesley Dugu. Warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, aku mengerti. Selamat tinggal. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Tunggu. Pada saat ini, Wesley Dugu tiba-tiba berkata. Warrior yang berhenti, berbalik untuk melihat Wesley Dugu, dan berkata, apa? Wesley Dugu berkata, aku sudah memeriksa, di Liga Pedang, kamu adalah yang terkuat dalam kekuatan. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Liga Pedang kuat adalah karenamu. Jika kamu mati, Liga Pedang akan runtuh dalam sekejap, bukankah begitu? Warrior yang terkekeh dan berkata,
penguasa kota ingin membunuhku. Punya ide ini, kata Wesley Dugu. Warrior yang menatap langsung ke Wesley Dugu dan berkata, dengan segala hormat, kekuatan penguasa kota mungkin tidak cukup. Jangan katakan penguasa kota, jika aku mau, seluruh Bauhiniamu akan hancur. Semua master kota Bauhinia bersama-sama tidak bisa menghentikanku. Wesley Dugu hendak berbicara ketika wanita cantik dengan setelan istana di belakangnya tiba-tiba bergerak dan menembak ke arah warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan meninju tangan kanannya, meledak. Duar. Dengan suara ledakan, warrior yang mundur 10 kaki, dan di tinjunya, ada tanda darah di cakarnya. Warrior yang mendongak, pada saat ini, wanita cantik dalam gaun istana tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian angin yang melengking dan menusuk bergema di telinganya. Cepat. Kecepatan serangan wanita cantik itu sangat cepat sehingga bahkan warrior yang tidak dapat melihat dengan jelas. Jejak telapak tangan tiba-tiba tercetak di dada warrior yang buff. Warrior yang mengerutkan kening dan seluruh orang mundur 10 kaki. Pada saat ini, wanita cantik dalam gaun istana telah kembali ke posisi semula, memandang warrior yang, dan berkata, ternyata kami tidak selemah yang kamu pikirkan. Warrior yang melihat dadanya, di mana ada tanda tangan berdarah. Warrior yang menatap wanita cantik dalam gaun istana, dan saat berikutnya, seluruh dirinya berubah menjadi cahaya pedang, menghilang di tempat. Cahaya pedang itu sangat tipis, hampir lebih tipis dari jarum dan benang. Ini adalah kinerja pamungkas. Saat warrior yang menghilang di tempat, pupil Wesley Dugu dan wanita cantik berpakaian istana tiba-tiba menyusut, terutama wanita cantik berpakaian istana. Hampir pada saat yang sama ketika warrior yang menghilang, wanita cantik dalam gaun istana itu membalikkan tangannya ke telapak tangannya, lalu berbalik sedikit, kemudian menamparkan ke depan dengan tajam. Duar. Di dalam aula, ada ledakan keras. Setelah beberapa saat, keheningan jarum yang jatuh di lapangan bisa terdengar. Pada saat ini, warrior yang muncul di depan wanita cantik berpakaian istana, dan pedangnya ditempatkan di antara alis wanita cantik berpakaian istana. Wesley Dugu di samping ketakutan, tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Wanita cantik dalam gaun istana memandang warrior yang, matanya tidak setenang sebelumnya, tetapi sekarang hanya ada kejutan di matanya. Warrior yang memandang wanita cantik berbaju istana sejenak, lalu mencabut pedangnya dan berkata, kalian berdua, dengan segala hormat, meskipun kalian jauh lebih kuat daripada pendekar kaisar umumnya, tetapi jika aku benar-benar ingin membunuh kalian tetap bisa, meski lebih boros energi hitam daripada membunuh pendekar kaisar biasa. Kali ini, demi Geno Dugu, aku akan menyimpan kekuatanku. Namun, tidak akan ada lain kali. Selamat tinggal. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan keluar pintu. Kami kota Bauhinia tidak terlibat dalam urusan Liga Pedang dan organisasi kehancuran dunia. Pada saat ini, Wesley Dugu tiba-tiba berkata. Warrior yang berhenti, menoleh ke arah Wesley Dugu, dan berkata, itu yang terbaik. Namun penguasa kota, kali ini kamu tidak berdiri di pihak organisasi kehancuran dunia, apakah mereka akan melepaskanmu? Sekalipun mereka tidak mengambil tindakan sekarang, bagaimana setelah Liga Pedang kita dihancurkan olehnya? Wajah Wesley Dugu sedikit jelek, pada saat ini, wanita cantik dalam gaun istana tiba-tiba berkata, jika kamu ingin kota Bauhinia kami membentuk aliansi dengan Liga Pedang, kamu harus memberitahu kami tentang kekuatan Liga Pedangmu. Jika kamu adalah satu-satunya di Liga Pedang, maaf,
kami akan berada di pihak organisasi kehancuran dunia. Berbicara tentang ini, wanita cantik dengan gaun istana berjalan ke arah warrior yang dan berkata, "Kamu benar-benar kuat, tapi apakah kamu kuat bisa mengalahkan 10 pendekar kaisar? Bahkan jika bisa, apakah bisa mengalahkan 20? Belum lagi organisasi kehancuran dunia, kalau 2 kota dan 2 sekte dijumlahkan, bisa lebih dari 20 pendekar kaisar. Bagaimana kalau ditambahkan organisasi kehancuran dunia?" Warrior yang menatap langsung wanita cantik berbaju keraton itu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau aku menghancurkan organisasi kehancuran dunia dulu?" Bersambung.